Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita kembali komentari video dari Luis itu yang judul Jangan Nikah Beda Agama. Sebelum nonton video ini mungkin part keduanya ya, karena part ya sebelumnya saya nggak sempat guys ya, masih ada sedikit keperluan, jadi kita sambung di part keduanya gitu kan. Kita akan langsung aja tonton videonya dan sambungannya, dan habis itu akan kita komentari. Tuhan Yesus sendiri bilang kan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, apalagi kalau sekarang dibilang, barang siapa mencintai pacarnya lebih daripadaku, ya dia nggak layak bagiku kan. Wah, ini agak susah, bagaimana ini? Ya, sampai di sini kan kita bisa tahu kan, dilarang. Kenapa alasan Tuhan melarang? Yang selanjutnya, Allah itu cemburu. Bukan cemburu dalam arti kita pacarnya Tuhan dan Tuhan cemburu dengan kita, tidak, teman-teman. Allah cemburu dalam keluar. Bentar guys ya, ini agak aneh ya, tadi Luis katakan bahwa jikalau Yesus berkata, kalau kalian mencintai ibumu atau orang tua kalian ya tadi, itu lebih aku ya. Tadi bentar kita ulang lagi, saya agak apa nih, kita ulang lagi ya, tadi ngomong apa sih Luis nih tadi? Bentar ya. Alasan Tuhan melarang. Bentar guys. Bentar ya, kita ulang sedikit lagi guys. Oke, ini demi biar tidak salah gitu kan. Sekarang dibilang, barang siapa mencintai pacarnya lebih daripadaku, ya dia nggak layak bagiku kan. Bukan itu. Nah, ini agak susah. Mereka ikut menyembah bangsa lain, menyembah Allahnya bangsa lain. Itulah kenapa dalam Alkitab ya, dalam kitab Wahyu juga kan dilarang kan untuk suam-suam kuku, di mana umatnya tidak boleh suam-suam kuku dan bahkan tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini persoalannya. Ini ngomong kita setuju kalau mengabdi pada dua Tuhan nggak boleh. Jadi hanya satu Tuhan. Tapi faktanya Kristen mengabdi pada tiga Tuhan, ya. Tiga dalam satu. Ada Tuhan Yesus yang di bumi, ada Tuhan Allah di surga, ya. Ada lagi Roh Kudus yang tadi mana, gitu. Jadi itu mengabdi lebih dari satu Tuhan, guys, gitu. Jadi ketika ada mengabdi pada Yesus, pasti tidak sedang mengabdi pada Allah, ya. Ketika ada mengabdi kepada Allah, ada pasti tidak sedang mengabdi pada Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Sedangkan Yesus adalah manusia, sekaligus sama manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Jadi kalau Anda mengabdi kepada Allah, berarti Anda tidak sedang mengabdi pada Yesus. Ya, kalau Anda mengabdi pada Yesus, Anda sedang tidak mengabdi pada Allah, pada Allah. Karena juga secara tempat Allah itu di surga, Bapa di surga, Yesus di bumi. Jadi jelas Bapa dan Yesus itu adalah dua sosok yang berbeda, gitu kan? Sampai mereka menyembah kepada dua Tuhan. Pertama, dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa, dan kemudian mereka juga percaya kepada Mammon. Nah, ini kalau nggak sadar Luis, dia sudah menyebut tiga Tuhan, ya. Percaya kepada Yesus, ya. Ini tentu terminologi sebagai Tuhan. Dia ada tiga Tuhan berarti ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya sebagai Bapa sebagai Tuhan, dan percaya sebagai Mammon sebagai Tuhan. Jadi ada tiga Tuhan, guys. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, dan Tuhan Mammon. Tapi umat Islam tidak percaya kepada Yesus ya, tapi sebagai nabi, dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan, ya kan? Nah, jadi dua ini beda posisinya. Jadi tidak mengabdi pada dua Tuhan, hanya mengabdi pada Allah, tapi percaya Yesus sebagai nabi. Itu ya poinnya. Kita tidak mengabdi pada Yesus, tidak mengabdi pada Nabi Muhammad, tapi kita percaya mereka sebagai nabi. Kita hanya mengabdi kepada Allah, guys. Dan juga Baal, berhala ya, tentunya itu sudah tidak layak bagi Allah kan. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri bilang kan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini ada yang aneh. Jikalau ada orang yang makanya kita katakan ya, kurang mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah berubah dengan manusia. Karena ini tidak make sense ya, tidak masuk akal. Masa iya Yesus mengatakan bahwa jikalau kalian mencintai orang tua kalian melebihi mencintaiku, ya kan? Nah, kalian tidak layak bagiku. Dalam artian Yesus tuh adalah nabi yang narsis gitu. Masa kita tidak boleh mencintai orang tua melebihi mencintai pada Yesus gitu kan? Kan enggak. Yang masalah adalah yang nggak boleh itu adalah kita tuh tidak mencintai Yesus tapi mencintai orang tua kita, itu bermasalah ya. Ya, ketika tadi kan yang yang ini kan Wahyu ini kan ngomong tentang mengabdi pada dua Tuhan. Nah, kita kan tidak pernah menuankan ibu kita. Apalagi kita juga harusnya tidak layak menuankan Yesus gitu kan. Di posisinya adalah dua-duanya bukan Tuhan. Orang tua kita bukan Tuhan,
Yesus bukan Tuhan. Jadi ketika kita mencintai orang tua kita melebihi mencintai Yesus, itu tidak ada hubungan dengan mengabdi pada dua Tuhan. Paham ya? Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi Lucy dia nggak bisa membedakan antara dua hal. Padahal ini jelas berbeda, bukan hal sama. Mengabdi pada dua Tuhan beda dengan mengabdi kepada Yesus dan kepada orang tua kita. Karena dua-duanya bukan Tuhan. Atau anggaplah Anda sama seperti Louis ya, meyakini Yesus Tuhan. Berarti Anda hanya mengabdi kepada Yesus. Tapi Anda tidak mengabdi sebagai Tuhan, karena tidak mengabdi kepada orang tua Anda sebagai Tuhan kan. Jadi ini adalah sekali lagi dua hal yang berbeda konteksnya dengan mengabdi kepada dua Tuhan tadi guys. Nah itu yang tidak disepahami kan. Nah tapi ya seharusnya tidak ada yang begitu. Ketika Anda mencintai orang tua Anda melebihi mencintai kepada Yesus ya, itu nggak ada suatu hal yang dipermasalahkan seharusnya ya, kecuali kalau Anda tidak mencintai Yesus misalnya gitu kan, tapi Anda hanya mencintai orang tua Anda, itu baru salah. Tapi kalau Anda melebihi cinta kepada orang tua dibanding Yesus ya, ingat ya, orang tua adalah yang melahirkan kita, membesarkan kita. Jadi nggak layak kalau kita tuh tidak mencintai orang tua kita gitu. Nah kalau kita misalnya cinta kita berlebih ya nggak ada masalah gitu kan. Nah misalnya kita mencintai Yesus juga tapi tidak seperti melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, itu sebenarnya bukanlah suatu masalah gitu ya kan. Yang penting kita mencintai Yesus gitu guys, logikanya ya. Jadi juga sama seperti Nabi Muhammad ya, kita mencintai Nabi Muhammad tapi kita lebih mencintai orang tua kita, nggak ada masalah di situ ya kan. Itu tidak ada hubungannya dengan syirik atau apapun itu ya kan. Nah, jadi kita mencintai orang tua kita yang penting sebagai orang tua, jangan sebagai nabi. Dan kita menjadi Nabi Muhammad sebagai nabi, jangan sebagai sebagai orang tua. Ini dua hal yang berbeda gitu guys. Jadi ini aneh kalau misalnya Yesus mengatakan hal itu tidak make sense gitu kan. Jadi masa karena kita mencintai orang tua dengan sepenuh hati, dengan melebihi mencintai Yesus, lalu kita dianggap tidak layak gitu kan. Jadi apa yang salah gitu kan, ini tidak dapat diterima oleh akal sehat guys seharusnya. Nah apalagi kalau sekarang dibilang barang siapa mencintai pacarnya lebih daripada aku, ya dia nggak layak bagiku kan. Nah lalu dibandingkan dia dengan mencintai pacar itu haram ya. Pacar itu bukan istri Anda ya. Tidak pernah ada satupun nabi mengajarkan pacaran ya. Mereka semua menikah ya. Nah bahkan mereka poligami pun dihujat oleh Louis ini. Padahal poligami itu lebih baik dibandingkan pacaran ya. Karena poligami itu sah, nikah. Pacaran itu nggak sah. Sama kayak Anda punya istri tapi Anda tuh masih selingkuh dengan wanita yang bukan istri Anda. Itu adalah sama kayak pacaran, sama-sama hubungan tidak ada ikatan pernikahan. Nah, jadi baik pacaran melakukan ataupun hubungan pacaran sebelum nikah ya, atau hubungan pacaran setelah nikah di mana kita tuh pacaran dengan wanita yang bukan istri kita, itu sama saja guys, sama-sama pacaran. Cuman bedanya adalah yang satu adalah mempunyai istri, yang satu lagi punya istri. Nah, ini jelas beda dengan nikah atau poligami. Itu jelas-jelas statusnya pernikahan gitu guys ya kan. Jadi Louis ini nggak bisa membedakan antara ya cinta kepada Yesus lalu cinta kepada orang tua dengan cinta kepada pacar. Ini jelas tingkatannya berbeda. Cinta kepada Yesus itu harus dan memang merupakan suatu kebaikan karena kepada Nabi. Cinta kepada orang tua juga kebaikan ya. Kalau berlebih nggak ada masalah di situ ya. Yang nggak boleh adalah malah kurang gitu kan. Jadi adalah satu kebaikan karena orang tua kita yang membesarkan kita, yang menafkahi kita. Nah cinta kepada pacar itu terlarang ya. Dalam agama Islam terlarang. Itu beda dengan di agama Louis tentunya. Mungkin dibebaskan pacaran gitu kan. Padahal kita tahu ya kita tuh tidak boleh menginginkan wanita yang bukan istri kita gitu kan. Jadi Anda itu kalau pacaran adalah suatu hal yang ada banyak ekses negatif. Kalau misalnya pacarnya bablas ya, nanti makanya Anda lihat banyak kejadian ya kalau udah pacaran dia itu minimal mungkin nggak sama pacaran itu mereka tidak ngapa-ngapain kan, minimal ada ciuman atau pelukan ya. Kalau bablas bisa melakukan hubungan suami istri ya kan yang belum waktunya, dan itu apapun yang dilakukan, apalagi kalau sampai melakukan hubungan suami istri, apalagi sampai hamil luar nikah, itu nanti akan banyak ekses negatifnya. Misalnya anak itu mau diapain ya, kalau hamil itu mau diapain, karena mereka pasti malu. Kenapa? Kok udah hamil, kok udah punya anak padahal belum nikah? Pasti kebanyakan dan yang kasus terjadi adalah mereka akan menggugurkan anaknya atau membunuh anaknya atau membuang anaknya. Itu kan sangat miris sekali guys. Nah,
kalaupun tidak sampai ke tahap itu, masih pacaran apa ciuman atau pelukan, kasihan laki-laki atau wanita yang akan jadi istri atau suaminya. Kenapa? Dia mendapatkan bekas, guys. Ya, Anda bayangkan ya. Anda bisa bayangkan lah ya. Kecuali kalau nggak tahu masih bisa, bukan benar juga ya. Kalau nggak tahu tuh mungkin nggak sesakit kalau tahu. Cuma Anda bayangkan ya. Anda punya istri ya, tapi dia pernah pacaran sama cowok lain dan Anda tahu dia pernah melakukan ciuman. Oh, salah kita ngomong suami istri, hubungan suami istri, tapi ciuman atau atau pelukan misalnya. Gimana perasaan Anda coba? Apalagi kalau itu ada videonya kan, video kenangan mereka misalnya, atau bahkan ya intinya adalah atau film lah misalnya. Di film itu Anda tahu ada adegan-adegan ciuman ya, meskipun mungkin bukan pacaran tapi memang adegan syuting, tapi kan tetap itu adalah akan menyakiti ya hati pasangan gitu. Ibaratnya kita tuh menerima sesuatu tuh yang tidak, kita kan pengen ya, jujur ya, kalau semua orang pasti pengen wanita tuh kalau pria baik-baik ya, itu pasti pengen wanita tuh yang mendapatkan seperti Bunda Maria, perawan, suci, yang gak pernah satu laki-laki. Itu kita pengen wanita seperti itu gitu kan. Tapi zaman sekarang ini langka, guys, langka sekali ya kan. Saya pernah mengadakan survei ya, survei yang bukan survei yang profesional ya, bukan yang survei yang seperti dilakukan oleh supplier, enggak, tapi saya iseng-iseng nanya ya kepada banyak sekali anak remaja gitu kan. Saya menemukan bahkan ya saya tidak menanyakan kepada anak-anak SD ya, karena itu tidak etis ya. Jadi saya batasi sampai SMP. Di SMP, SMA ya kan. Kalau SMP lah, kalau SMA ya juga, tapi kalau kuliah enggak, karena kuliah itu saya yakin ya kalau SMP SMA aja sudah begitu, apalagi kuliah. Jadi saya temukan anak SMP itu banyak, guys, yang tidak perawan lagi. Saya tanyakan kan dan mereka jujur dia tidak perawan lagi. Memang saya tendensi saya untuk tanya gitu adalah untuk pengen tahu seberapa banyak sih yang remaja ini yang pergaulannya sudah tidak benar gitu kan. Nah, itu sangat menarik sekali saya mendengar gitu kan. Saya menemukan banyak sekali yang mereka tuh mengaku bahwa mereka sudah tidak perawan lagi. Kan ini kan bagaimana kalau itu terjadi pada anak Anda? Makanya saya sangat menjaga anak saya gitu kan. Anak perempuan saya itu saya betul-betul saya haramkan untuk pacaran ya, atau berdua-duaan ke murim. Karena guys ya, memang ketika saya melakukan survei itu memang gitu faktanya. Itu miris sekali. Saya tidak mau itu terjadi pada anak saya gitu kan. Makanya saya jaga betul anak saya ya. Yang sampai dia tuh menuju ke arah situ deh. Lebih baik dia ngisi waktunya dengan misalnya melakukan hobinya, misalnya hobinya misalnya kayak saya hobinya main game, ya nggak apa-apa, dia lebih bagus main game daripada dia pacaran atau dekat-dekat dua-dua dengan cowok gitu kan. Lebih baik dia tuh belajar, lebih baik dia tuh membaca atau nonton. Tentu kayak saya juga hobi nonton film, guys ya, hobi nonton film. Filmnya tentu film-film kayak film action, film-film dokumenter dan segala macam. Jadi itu lebih baik dibandingkan kita berhubungan dengan laki-laki atau pria yang bukan muhrim gitu, guys ya kan. Nah, jadi itu yang saya selalu arahkan kepada anak saya gitu kan, agar dia tidak terjerumus ke dalam dunia orang pacaran, karena itu sangat merusak. Wah, ini agak susah bagaimana ini. Ya, sampai di sini kan kita bisa tahu kan dilarang. Kenapa alasan Tuhan melarang? Yang selanjutnya, Allah itu cemburu. Bukan cemburu dalam arti kita pacarnya Tuhan dan Tuhan cemburu dengan kita, tidak, teman-teman. Allah cemburu dalam Keluaran. Nah, ini fakta bahwa ya kenapa Tuhan itu akan melemparkan seseorang itu ke neraka karena dia itu syirik. Ini ada ayatnya loh. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, dan ini wajar. Karena gini ya, yang nama Tuhan itu tentu dia tidak mau diduakan. Sedangkan orang tua aja ya guys ya, orang tua kita aja nggak mau diduakan. Coba Anda tahu maling kundang itu kutuknya di batu karena dia tidak mengakui ibunya, dia malah mengakui ibu lain. Jadi dikutuk di batu. Apalagi Tuhan. Ibu saja yang tidak memberikan kita sebanyak yang Tuhan berikan sudah mengutuk kita di batu, ya kan? Kalau kita tidak mengakui sebagai ibunya. Tapi Tuhan ya guys ya, memberikan kita lebih daripada itu, jauh lebih daripada itu. Memberikan kita oksigen untuk napas, memberikan kita menurunkan hujan untuk menurunkan rezeki gitu kan, berupa hujan dan segala macam, sehingga kita bisa punya makanan, minuman dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sekitar kita gitu kan. Kayak saya kadang-kadang nggak perlu ke pasar belanja gitu ya. Saya hanya memanfaatkan apa yang ada di pekarangan saya. Misalnya saya mau nyayur kangkung, saya ngambil di halaman. Saya mau apa itu jadi saya berusaha untuk memanfaatkan lahan pekarangan saya gitu kan. Jadi
Apalagi petani di kampung, mereka tuh tidak perlu lagi beli apa-apa untuk makan minumnya guys. Sudah sedia semuanya di sawah dan kebun mereka gitu kan. Nah, dan juga kalau meskipun Anda itu tidak punya kebun atau sawah, tapi Anda kan harus makan makanan yang dihasilkan oleh petani dan pekebun gitu kan, atau peternak kalau mau daging, ya kan, atau susu dari peternak juga. Eh, dan atau minuman juga dari dari ya kayak kebun buah-buahan, jadi jus segala macam gitu kan. Nah, itu kan Anda butuh mereka, ya kan. Nggak mungkin uang Anda tuh Anda belikan sesuatu yang atau Anda makan uang Anda tuh kan nggak mungkin, Anda minum uang kan nggak mungkin, tentu akan diberikan ke situ juga. Nah, itu semuanya Allah kasih, buah-buahan, ya, kebun-kebun, ya, sawah-sawah itu Allah yang suburkan, yang keluarkan hasil itu Allah gitu. Nah, Anda tinggal menikmati. Ya Anda tidak perlu Anda menciptakan tanaman padi ya misalnya. Anda tidak perlu menciptakan tanaman buahnya. Sudah Allah ciptakan ya, dan Allah sudah turunkan hujan untuk itu. Jadi orang tuh kadang kadang bukan kadang ya, seringnya tuh bahkan dulu tuh nggak ada itu namanya pupuk, nggak ada dulu ya pupuk kayak kayak irigasi segala macam. Mereka betul-betul memanfaatkan alam. Jadi betul-betul dari hujan aja guys, ya padinya bukan padi bibit dulu, belum ada gitu kan. Tapi mereka tetap bisa makan dan sejahtera juga gitu, karena memang pakai pupuk dan apa itu memang hanya membantu, tapi total esensinya itu Allah yang menciptakan padinya, menciptakan buah-buahan, tanaman buah-buahannya, dan juga menurunkan hujannya, dan juga proses-proses semua itu atas dari kehendak dan atas ciptaan Allah semua guys gitu. Jadi bagaimana bisa Anda tuh durhaka kepada Allah Tuhan itu, dan Anda itu malah syirik, menuhankan atau beribadah kepada Tuhan lain, ya kan? Nah, makanya bahkan saking cemburunya Allah di sini dikatakan bahwa Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Dia. Tapi sini justru agak aneh guys ya. Di sini kita lihat ayatnya agak aneh. Makanya kita kalau jumpa ayat aneh gini, kita tinggal ingat klaim Quran. Quran mengatakan bahwa kita dulunya sudah ubah tengah manusia. Dan ini make sense. Coba bayangkan ya. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Ya, masa ada Tuhan ya. Kok cemburu kita masih bisa menerima akal sehat. Cemburu masih bisa terima akal sehat karena ibu pun cemburu gitu kan, apalagi Tuhan. Tapi yang anehnya ketika ada Tuhan ya, yang ketika cemburu, yang itu bukanlah suatu masalah sebenarnya ya, tapi malah membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci Aku. Ini nggak masuk akal guys. Coba Anda bayangkan ya, misalnya kita manusia saja, ada yang benci sama kita, ya kan? Ada yang benci sama kita ya, bapaknya, kita tidak akan menyalahkan anak-anaknya. Apalagi sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci kita tuh, nggak bakalan. Bahkan kalau dalam ajaran Kristen sendiri ya, orang yang benci kita alias musuh kita itu harus kita kasihi. Jadi ayat Keluaran pasal 25 ini bertentangan dengan ajaran kasih. Coba saya tanya, apakah ajaran kasih mengajarkan sesuatu atau orang, atau jadi kalau orang saja nggak boleh ya untuk untuk benci atau memusuhi orang lain yang memusuhi kita, apalagi Tuhan gitu, itu logikanya. Maka ini ayat yang aneh, ayat yang bertentangan dengan ajaran kasih gitu. Jadi bagaimana? Coba saya tanya Louis lebih baik, kenapa ada ayat yang kontradiksi dengan ajaran Anda? Coba. Ajaran kasih itulah kasihilah musuhmu. Nah, sementara Tuhan Anda sendiri ya di Keluaran itu dikatakan bahwa Dia jangankan mengasihi yang membenci Dia, bahkan Dia membalaskan ya kesalahan orang yang membenci Dia itu ya, bapaknya itu, kepada anak-anaknya juga kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang benci Dia. Gini gimana bisa coba saya minta Louis tolong jelaskan ini ya, karena inilah yang menyebabkan orang-orang tuh mualaf guys ya. Kenapa? Karena ada tidak sinkron antara ajaran kasih dengan sikap Tuhannya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya Yesus itu sedang mengajarkan ajaran siapa ketika Dia mengajarkan ajaran kasih gitu kan. Nah, kalau kita sebagai kaum muslimin, kita percaya Yesus memang mengajarkan ajaran kasih. Kita percaya karena kasih itu adalah suatu kebaikan. Tapi ini yang aneh di sini, keluar di ayat keluar ini aneh guys. Masa ada yang orang yang nggak salah dilampiaskan kesalahan itu pada orang yang nggak salah gitu. Nah, makanya kita melihat logikanya ya, ajaran kasih itu masuk akal. Yang disampaikan Yesus masuk akal. Karena memang begitu harusnya. Kepada musuh pun harus kita kasihi. Tapi tetap kita tidak bisa membiarkan musuh kita tuh melakukan hal-hal yang merusak
rusak iman, menzolimi kita. Jadi kita ngasih musuh dalam konteks adalah nggak bablas gitu. Misalnya kayak ada orang musuh yang mukul kita, ya kita jangan mau dipukul. Kita harusnya fight back, tapi tetap ngasih dia atau kita kabur. Jangan kita dipukul oleh musuh kita lalu kita diam saja. Itu berarti kita memberi peluang pada musuh untuk mukul kita, gitu. Bukan salah dia juga kalau dia mukul kita terus, karena kita yang memberikan dia kesempatan. Di konteks mengasihi itu harusnya bukan seperti itu. Nah, Anda bisa lari atau fight back, tapi tetap mengasihi kan bisa. Jadi konteks Anda untuk lari, ya, jelas untuk menghindari dia memberi dia kesempatan untuk mukul Anda, atau konteks Anda fight back itu adalah dalam konteks untuk agar bukti sayang Anda pada dia sehingga dia tuh berhenti dari kezolimannya. Karena itu dosa. Anda menghentikan dia berbuat dosa. Jadi Anda tidak membiarkan dia melakukan terus berbuat dosa dengan memukuli Anda gitu. Nah, itu konteks kasih sebenarnya. Nah, itu bertentangan dengan ini coba. Ini di mana letak kasihnya coba. Jadi ketika Allah cemburu kita masih make sense karena dia menciptakan surga neraka. Ya, tapi kalau ketika dikatakan bahwa dia membalaskan kesalahan bapak pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang benci aku, ini yang menjadi tidak masuk akal. Bertentangan dengan ajaran kasih, guys. Nah, Luis harus bisa menjelaskan kenapa bisa begini. Dan saya yakin Luis tidak bisa menjelaskan hal ini ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak. Nah, Luis ini beribadah kepada Yesus ya sebagai manusia, juga kepada Allah sebagai Bapa ya. Nah, dia beribadah dan juga kepada Roh Kudus. Luis ini beribadah kepada Yesus yang di bumi, yang di di dunia, juga kepada Bapa di surga. Nah, jadi ini ini itu bertentangan dengan ayat keluaran ini coba. Sebab Allah tuh hanya mau sujud menyembah kepada Allah saja, Tuhan Allahmu ya, bukan Tuhan Yesusmu, bukan. Adalah Allah yang cemburu, bukan Yesus yang cemburu, enggak. Ini ngomong konteksnya. Makanya Yesus katakan ya, hanya kepada Dia sajalah ya. Tuhan Allah itu sajalah, Dia sajalah kalian berbakti dengan segenap hati, sepenuh jiwa dan segenap jiwa ragamu. Ini konteksnya matching dengan ayat ini. Hanya kepada Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang Allah yang cemburu. Gitu guys. Makanya Yesus katakan hanya kepada Dia. Berarti kalau dia mengatakan Yesus berkata hanya kepada Dia, berarti bukan kepada Yesus. Karena Yesus posisinya adalah sebagai aku. Kalau saya mengatakan hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh hati, segenap jiwa, berarti kalian tidak boleh sama saya, hanya kepada Dia saja. Kalau boleh kepada saya atau kepada yang lain. Nah, berarti ini koneksinya sama ini kuat, ya. Makanya jangan sujud menyembah kepadanya. Sini tentu kepada Yesus atau lainnya. Sebab Tuhan Allah itu adalah Allah yang cemburu gitu guys. Nah, jadi di situ ya Anda harus pahami ya bahwa kita hanya boleh harus menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada selainnya. Karena Dia adalah Allah yang cemburu dan itu make sense. Karena itulah yang menciptakan surga neraka. Tapi tidak make sense ketika Dia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, apalagi kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang benci aku. Itu adalah tidak masuk akal. Kenapa? Karena berarti Tuhan itu adalah pendendam. Sedangkan sama musuh aja harus dikasihi. Ini musuhnya dibalaskan kesalahannya guys, gitu loh, ya kan? Jadi ini bertentangan dengan ajaran kasih. Kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Nah, ini setidaknya 5 alasan yang saya bisa sampaikan kenapa kok Tuhan melarang umatnya memiliki hubungan, umatnya memiliki pasangan yang tidak seiman dengan mereka. Jangan sampai. Jadi yang dilarang itu memang hubungannya ya, hubungan yang menyangkut dengan ke arah agama. Kalau Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau selain itu boleh, kalau Anda berniaga bermasyarakat, sosial silakan. Tapi kalau menyangkut mengenai agama, ikut ibadah mereka, apalagi nikah itu kan tentu Anda akan, kalau Anda nikah tentu Anda akan ikut agama dia gitu kan. Nah, atau pacaran pacaran ini nggak boleh. Jadi jangan lagi sampai ke tahap agama ya, pacaran itu nggak boleh gitu guys harusnya. Apalagi jangan kan pacaran kepada suku yang Allah larang itu, pacaran sesama kita aja nggak boleh gitu guys. Ya, umatnya kemudian meninggalkan Tuhan. Sama seperti kita kan. Kita tentunya dilarang untuk memiliki pasangan yang beda iman, beda agama. Jangan sampai
ketika kita memiliki pasangan itu kemudian pada akhirnya ya kita tinggalkan Tuhan Yesus dan kita pada akhirnya menikah dengan dia dan kita meninggalkan jalan kebenaran itu. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami bahwa kita ini tidak boleh memiliki pasangan yang berbeda. Sekarang ada dua alasan klasik ya dalam pacaran beda iman. Tapi sebelum masuk ke bagian ini, kejebakan Batman ini. Nah, silakan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Di Luis buat videonya bisa diasumsikan dia ingin mencegah gelombang mualaf ya. Karena kita tahu ya, karena dia aslinya gini ya, kan dia memakai alasan para mungkin sini wanita ya, wanita atau mungkin laki-laki. Karena kan dia katakan tadi kan susah mencari pasangan Kristen karena di sini di Indonesia tuh Kristen minoritas. Itulah kalau ada ke luar negeri ya, yang dimana Kristen minoritas tuh gampang sekali mencari pasangan Kristen. Kayak di Amerika atau di Eropa tuh gampang karena situ Kristen minoritas. Tapi kalau di Indonesia tuh Kristen minoritas. Sehingga yang stok tersedia adalah kebanyakan dari kaum muslimin. Karena orang Islam di Indonesia ini adalah jumlahnya 86% lebih gitu kan. Dan Kristen itu nggak sampai, kalau nggak salah saya itu ya sekitar 7%-an guys. Gitu. Itu udah semuanya gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya 7 atau 13 lah gitu kan. Jadi nggak begitu banyak. Sehingga tentu kalau mau cari stok ya, atau misalnya kalau kita pilihan itu tersedia lebih banyak pada kaum muslimin. Jadi Luis ini adalah di video ini dia pengen membentengi dari jemaatnya untuk agar tidak mualaf guys. Karena kalau biasanya ya, kalau biasanya kebanyakan mereka ini kalau nikah tuh akan jadi mualaf gitu. Karena Islam di sini mayoritas gitu. Akan lebih mudah kalau mereka masuk Islam dibandingkan orang Islam masuk ke Kristen gitu guys. Karena tentu masalah banyaknya penerimaan. Jadi kalau misalnya seorang itu mualaf tentu akan banyak penerimaan. Karena banyak umat Islamnya, tapi kalau seorang masuk Kristen akan banyak penolakan karena banyak umat Islamnya juga gitu kan. Sedikit umat Kristennya guys gitu. Yang menerima itu sedikit karena cuma sedikit Kristennya gitu kan. Saya Ya, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih, saya Cornelius. Saya mau bertanya, memang betul kita sudah mengalami kasus dengan pacaran dengan beda iman gini kak. Yang saya ingin tanyakan ini mungkin udah familiar. Pertanyaan saya itu bagaimana kalau emang takdirnya sepasang cewek ini emang udah ditakdirkan emang saling suka, tapi emang mereka emang begitu kak. Jadi udah takdirnya gitu kak. Mereka udah saling ini. Itu saja sih kak. Saling suka itu bukan takdir ya, bukan takdir ya. Takdir tuh kalau nikah. Jadi saling suka gini loh guys ya. Kalau kita ngomong tentang perasaan itu ada sesuatu yang masih bisa diubah misalnya makanya ada dalam Islam itu ini kita ngomong dalam konteks Islam ya, saya nggak tahu kalau di Kristen. Islam itu kalau kita itu punya niat saja, itu makanya kalau niat jahat itu nggak dinilai sebagai dosa. Ingat, ketika Anda berniat jahat ya, itu belum dinilai sebagai dosa. Tapi Anda akan diberi kesempatan untuk bertobat, jangan melakukan yang Anda niatkan, itu makanya Anda hanya dihitung dosa kalau Anda melakukan niat Anda itu, melaksanakan niat Anda itu. Tapi beda kalau Anda berniat baik. Jadi meskipun Anda belum melaksanakan kebaikan itu, Anda sudah dinilai pahala. Nah, itulah indahnya Islam. Jadi Allah itu tidak menghukum niat buruk, nggak Allah hukum ya. Jadi Allah masih kesempatan sebelum kita melakukannya. Itu kalau kita cuma niat lalu kita tobat tidak sempat melakukannya, Allah akan maafkan itu guys. Jadi itulah kebaikan dari Tuhan, dari Allah. Jadi niat itu bukan termasuk takdir ya. Takdir itu adalah sesuatu yang terjadi misalnya kayak takdir itu adalah semacam kejadian dalam artian kayak kayak jodoh itu tentu, nama jodoh kan tentu nikah. Jadi karena kalau suka itu guys belum tentu kita nikah gitu, bahkan belum tentu kita pacaran. Contoh, Anda saling suka ya kan, kalau ada halangan ya Anda tidak bisa, bahkan jangan nikah, pacaran itu nggak bisa. Misalnya Anda saling suka, rupanya ada takdir ya,
misalnya orang Anda suka itu misalnya pergi jauh, atau tiba-tiba nggak suka Anda lagi, atau tiba-tiba dia ada pekerjaan di lain kota atau di lain apa gitu kan, atau dia tiba-tiba dia meninggal gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi suka itu belumlah masuk dalam kategori takdir harusnya, tapi ketika takdir itu adalah sesuatu yang kayak nikah, lalu apalagi kayak bekerja dan segala macam, sesuatu itu bukan masih dalam tahap niat ya. Suka itu kan masih dalam hati, tapi takdir itu adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan gitu guys, harusnya. Kalau ada kata takdir, Oke, thank you. Makasih banyak ya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Berkaitan dengan takdir ya. Bagaimana kita ini udah Jadi satu lagi misalnya kita jangan gampang bilang segala sesuatu takdir. Contoh, Anda suka kepada wanita yang bukan suami istri Anda. Nah, itu kan suatu hal yang dilarang agama, haram ya. Karena Anda akan rentan mendekati zina, karena Anda nanti akan mencoba untuk berpacaran dengannya gitu kan. Nah, jangan Anda berasa itu takdir sehingga orang-orang yang berkata begitu akan membolehkan itu. Ini sudah takdir, gimana mau diubah gitu kan? Enggak, itu bukan takdir. Anda masih bisa mengubahnya. Ketika Anda suka pada wanita yang bukan istri Anda, cepat alihkan gitu kan. Nah, Anda kerjakan hal lain yang positif ya kan, lupakan dia. Atau Anda misalnya memang suka ya, Anda tarikkan jadi istri. Itu kalau belum saatnya, Anda belum apa ya, Anda sabar dulu. Anda cukup berteman sama dia ya kan. Anda kurangi kadar kesukaan Anda dengan mengalihkan dengan kegiatan lain. Itu harusnya. Jadi jangan, karena kalau Anda dikit-dikit takdir ya, nanti Anda akan mengatakan udah bisa diubah lagi, nama takdir kan, kita tahu takdir yang bisa diubah kan. Jadi makanya ya takdir itu suatu ketetapan, makanya lebih cocok takdir itu dikaitkan kepada hal yang seperti pernikahan, sesuatu yang sudah fix gitu kan, yang nggak main-main lagi. Tapi kalau kayak pacaran kan masih main-main, apalagi masih suka-suka itu masih main-main guys. Tapi kalau nikah itu nggak ada yang main-main, nikah itu kan. Jadi memang Anda orang yang suka main-main, bahkan nikah pun Anda akan main-main. Tapi logika sebenarnya normalnya nikah itu bukan main-main gitu. Jadi kalau ada bahkan masalah hati pun suka ada ajaran kadang takdir, nanti Anda akan susah untuk berubah, ya kan? Kenapa kamu suka sama anggaplah nggak usah pada cewek, misalnya kenapa kamu suka maksiat, kenapa kamu suka mabuk, kenapa kamu suka main perempuan, itu sudah takdirnya kan, bisa begitu guys ya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sesuatu itu yang takdir itu adalah sesuatu ketetapan yang bukan main-main. Kalau itu kan masih main-main ya kan, jadi jangan gampang katakan sesuatu itu takdir gitu. Saya ditakdirkan jadi pembunuh. Enggak, kamu enggak ditakdirkan jadi pembunuh ya. Kamu yang membuat dirimu menjadi pembunuh gitu. Soalnya kita tuh berkeyakinan bahwa kita ditakdirkan jadi orang baik. Kita ditakdirkan untuk menikah, bukan pacaran. Kita ditakdirkan untuk jadi laki-laki yang tanggung jawab dengan menikah, bukan dengan pacaran gitu guys. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kita tuh punya takdir yang baik-baik gitu. Ya kan? Jangan kita tuh meyakini takdir kita tuh buruk. Enggak, nanti kita akan terjebak, akan kita tuh akan terkonfirmasi untuk menggampangkan hal itu. Kayak orang yang susah keluar dari lembah hitam ya, misalnya dia suka main perempuan. Kalau dia berasa gini gimana? Aduh, saya memang nggak bisa lagi keluar dari dunia main perempuan nih, karena saya udah takdirkan begini kan, nggak beres tuh guys. Karena takdir itu ketentuan Allah kan, ketentuan Tuhan. Jadi nggak boleh guys, nggak boleh. Tuhan tidak menakdirkan kita untuk menjadi orang jahat, untuk menjadi tukang maksiat, enggak ya. Itu kita yang membuat diri kita begitu. Nah, seharusnya Tuhan tuh menakdirkan kita tuh yang baik-baik, tapi kita milih ya yang buruk-buruk gitu loh. Nah, jadi takdir tuh gini. Takdir itu sebenarnya adalah ada yang Tuhan tentukan, ada yang Tuhan tuh tahu tentang masa depan. Dia prediksi ini orang bakal begini ke depannya. Jadi bukan Tuhan yang menentukan. Jadi gini guys, masa takdirnya harus paham ya. Tuhan itu menakdirkan kita yang baik-baik ya. Tapi ada takdir ya, karena Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang berkehendak bebas, sehingga kita bisa milih. Nah, jadi ada tuh takdir tuh yang Tuhan tentukan ya. Tapi Tuhan tuh tentunya maunya kita tuh takdir itu tuh yang baik-baik. Tapi karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang berkehendak bebas, kita tentu bisa memilih yang tidak baik. Nah, tapi Tuhan ini tahu apa yang kita kerjakan di masa depan.
Jadi ketika dia takdirkan kita misalnya jadi kedepannya akan jadi misalnya kayak atau gembong PKI misalnya atau penjajah gitu kan. Penjajah yang ya penjajah kayak penjajah Belanda atau penjajah Portugis Spanyol, itu adalah bukan Allah yang membuat kita jadi begitu, enggak, bukan Tuhan. Tapi dia tahu kita akan begitu. Kenapa? Karena dia tahu yang jadi akan masa depan. Dan dia tahu kalau orang ini memilih untuk jadi penjajah gitu guys. Paham ya? Tapi Allah yang mempunyai kepada kita itu adalah takdir yang baik-baik. Jadi Allah tuh ya ketika kita melakukan kesalahan, dia akan menegur kita. Menegur dalam artian bukan bicara sama kita ya, tapi dia akan ngasih tanda-tanda. Misalnya ya paling gampang itulah rasa rasa di hati itu rasa was-was. Jadi ketika Anda yang akan melakukan kejahatan nih, misalnya contoh saudara kayak misalnya Anda mau nipu orang nih. Meskipun Anda itu apa melakukan itu, misalnya Anda sudah biasa, tetap akan ada rasa was-was di hati Anda. Oh, jangan-jangan takut diketahuan. Aduh, pasti ada juga rasa bersalah di hati Anda, pasti ada itu. Nah, itu dari Tuhan, dari Allah. Dia ingin agar kita tidak begitu. Ya. Tapi karena kita bisa memilih dan kita memilih tetap melakukan itu meskipun kita dikasih peringatan dari Tuhan, dari Allah ya, berupa rasa was-was, takut ketahuan, rasanya itu bersalah, itu melakukan hal yang salah, tapi tetap kita lanjutkan. Nah, jadi pahami ya, takdir itu adalah ada dua, dalam artian satu memang Tuhan tentukan. Misalnya kayak misalnya ada seseorang yang dia tuh memang berusaha keras untuk jadi dokter, dia bekerja keras, tapi tetap ujungnya Tuhan tentukan. Jadi Tuhan takdirkan dia bukan jadi dokter, rupanya Tuhan takdirkan dia menjadi misalnya jadi jadi misalnya jadi pengusaha. Nah, itu adalah takdir yang memang Tuhan yang tentukan ya. Jadi memang Tuhan tuh selain memprediksi, dia juga menentukan sesuatu yang manusia tuh walaupun udah berusaha keras jadi dokter, tapi ketika Tuhan tadikan jadi dokter ya dia nggak bakal jadi dokter. Sekeras apapun dia berusaha, Tuhan akan jadikan sesuatu yang lain. Itu kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Oh, dia ini nggak bagus jadi dokter. Karena mungkin kalau jadi dokter dia nggak akan jadi dokter yang baik gitu. Makanya Allah atau Tuhan melihat itu sebagai suatu keburukan, dia akan ubah Anda menjadi sesuatu yang lain. Nah, itu memang itu adalah campur tangan Tuhan karena demi kebaikan Anda. Tapi ada juga takdir itu yang memang betul dari kemauan Anda sendiri. Jadi Tuhan tuh hanya memprediksi apa jadi masa depan. Ketika dikatakan Anda ditakdirkan untuk menjadi pembunuh, itu bukan Tuhan yang menjadikan Anda pembunuh, bukan. Tapi dia tahu nanti masa depan Anda akan jadi pembunuh karena memang Anda itu melakukan hal-hal yang membuat Anda itu jadi pembunuh karena Anda dikasih free will, kita bebas itu guys. Nah, jadi itu yang perlu Anda pahami tentang takdir ya. Jadi nih menikah sama beda iman, beda agama. Pertama, dalam kekristenan kita harus tahu bahwa takdir itu kita nggak percaya ya teman-teman. Bukan nggak percaya, memang kita konsepnya tidak ada takdir. Takdir itu di agama sebelah ya, di saudara. Jadi dia nggak percaya takdir guys, luar biasa. Di agama dia nggak ada takdir. Jadi Tuhan itu tidak berkuasa untuk menentukan segala sesuatu berarti kan? Karena takdir itu adalah kekuasaan Tuhan. Ya, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan itu takdir. Dia bisa menentukan sesuatu ya. Misalnya kayak Anda ada orang berusaha untuk bunuh diri. Kalau memang takdirnya belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Atau ada orang yang misalnya dia melalui banyak peperangan, ya kan? Tapi Tuhan belum menakdirkan dia untuk meninggal. Meskipun dia melewati banyak medan perang. Ada tuh orang-orang yang melewati banyak perang tapi masih hidup kan. Matinya justru di kasur kan. Nah, memang Allah takdirkan dia tuh mati di kasur gitu. Meskipun dia melewati banyak bahaya, dia tetap tidak mati. Karena memang takdirnya bukan di situ. Tapi ada orang yang tidak perang, yang tidak melakukan bahaya apa-apa, tiba-tiba mati ketika sedang melakukan sesuatu yang harusnya nggak mati gitu. Contoh kayak pemain bola. Pemain bola itu kan tidak mengerjakan hal berbahaya. Tiba-tiba dia lagi enak main bola ya, tidak ada apa-apa, tidak ada otak fisik segala macam, dia meninggal di lapangan. Atau seorang ulama misalnya lagi ceramah dia meninggal. Gak ada kan bahaya ceramah itu kan gak ada. Jadi gak seperti perang yang rentan terkena peluru, kena bom. Ini lagi sedang ceramah. Nah, jadi itu adalah kuasa Allah untuk tentukan. Ya. Nah, itu jadi aneh kalau ada orang nggak percaya takdir. Ya. Berarti kalau gitu semua ini terjadi dengan begitu saja gitu, tanpa ada campur tangan Tuhan. Paham nggak maksudnya? Masa nggak paham sih? Jadi gini guys ya, Tuhan itu adalah suatu entitas yang punya
kekuasaan, sehingga dia bisa menentukan ada dua ketentuan, yaitu memprediksi masa depan ya, karena dia tahu tentang masa depan, tahu yang akan terjadi, makanya buatan-buatan itu dari dia semua ya tentang yang terjadi masa depan, dan dia tuh bisa menentukan suatu dengan tangannya. Misalnya dia akan membuat orang ini begini ya. Contoh kayak misalnya takdir sederhana adalah takdir seorang ini masuk surga neraka. Itu takdir. Ketika seorang masuk surga neraka itu takdir. Jadi Tuhan yang menentukan, gitu kan. Nah, orang ini masuk neraka apa surga, gitu. Karena memang dari hasil perbuatannya juga, gitu kan. Nah, atau misalnya kayak logika sana kayak Tuhan mau menyelamatkan seorang apa ya? Ketika kejadian Nabi Musa itu ikut siapa? Nabi Khidir. Di situ ada Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Nah, Nabi Musa heran, kenapa Nabi bunuh anak kecil itu? Kan dia tidak melakukan apa-apa yang salah. Ketahuilah bahwa anak kecil ini akan membunuh orang tuanya kelak. Jadi Allah selamatkan anak kecil itu. Sebelum dia bunuh orang tuanya, dia meninggal dengan mati syahid. Karena kalau anak kecil meninggal itu dia belum ada dosa, guys, masih suci gitu kan. Nah, dan orang tuanya tentu selamat gitu kan. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang di luar pengetahuan kita. Jadi kekuasaan Allah adalah itu, menentukan takdir seseorang ya, baik menentukan langsung ataupun memprediksi apa yang orangnya akan jadi kepada dia di masa depan gitu guys. Jadi aneh kalau ada orang yang tidak percaya takdir. Jadi seakan-akan dunia ini berjalan dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Tuhan gitu kan. Padahal takdir itu berhubungan dengan salah satunya adalah campur tangan Tuhan. Misalnya membantu kemerdekaan Indonesia, membantu apa lagi. Misalnya ada orang-orang yang Anda tahu kayak orang ini kan meyakini namanya mukjizat, keajaiban. Misalnya mereka nih ya, mereka nggak aneh nih, mereka merasa itu akan gagal, tapi mukjizat Tuhan terjadi, tiba-tiba berhasil. Nah, itu kan namanya campur tangan Tuhan itu takdir. Tuhan menentukan bahwa orang ini tidak gagal, tapi berhasil, meskipun dia kayaknya bakal gagal itu kan. Nah, itu adalah takdir kalau mereka tidak sadar itu, ya kan? Ya kan, contoh kayak misalnya kayak mereka mengadakan KKR, yang penyembuhan itu, yang mukjizat itu, walaupun kita percaya itu tidak benar. Kenapa? Kalau orang ini bisa menyembuhkan orang sakit, lalu kenapa mereka masih dokter? Kenapa mereka masih dokter? Kan cukup pendeta-pendeta itu yang menyembuhkan orang sakit kan? Tapi faktanya mereka masih dokter gitu guys. Nah, itu kita tidak percaya. Tapi kalau itu anggap ada benar, anggaplah itu benar gitu kan. Nah, logikanya adalah tentu itulah bagian dari takdir. Orang yang harusnya misalnya lumpuh, yang harusnya itu nggak bisa sembuh ya, tiba-tiba sembuh gitu kan, itu kan takdir Allah namanya, ketentuan Allah gitu, ya kan. Kalau ada memang percaya hal begituan, nah itu yang tidak dihargai oleh Lewis gitu kan, bahwa takdir itu ada. Misalnya Anda tuh berusaha keras menjadi apa, tapi ada gagal di situ, tiba-tiba Anda nggak ngapa-ngapain jadi begini gitu. Contoh kayak orang yang kuliah, ada guys ya, orang-orang yang kuliah tertentu, bidang tertentu, tapi dia tidak bekerja di bidang itu. Misalnya ada orang yang kuliah di bidang kayak tante saya tuh kuliah di bidang ekonomi, dia sarjana ekonomi, tapi dia jadi penjahit. Kan itu kan di luar dari apa dia bidang pendidikan dia kan. Nah, itulah takdir. Jadi gimana pun ada kuliah ekonomi, Anda akan tetap menjadi sesuatu yang lain, itu tukang jahit. Ntar guys, saya ini ada di rumah depan rumah saya ada acara ya. Jadi yasinan malam Senin ini. Jadi ini saya kebetulan kamar saya ini bukanlah studio yang kedap suara, sehingga suara itu akan masuk dan saya takut akan mengganggu. Jadi kayaknya kita sudah dulu konten kita yang bagian ini ya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan coba lagi sambung deh. Ini videonya cukup panjang ya, 41 menit lebih. Ini sementara kita sudahi dulu ya, karena ada gangguan ya. Gangguan artinya itu adalah yasin itu adalah kebaikan. Tapi jadi kita harus ngalah guys, kita harus ngalah bikin konten. Kita akan sambung nanti gitu kan. Kita tunggu yasinan selesai atau mungkin besok mungkin kita akan sambung lagi videonya. Jadi sementara mungkin sekian dulu video kita kali ini guys ya. Mohon maaf ya, kita belum bisa menyelesaikan konten ini ya sampai selesai sampai 51, tapi kita akan coba sambung lain kali, atau mungkin sudah di sini ya, part 2 aja cukup ya. Ini kita akan mungkin masuk ke video lain, tapi tengok nanti. Yang penting kita akan terus memutar video-video dari presenter ini ya sampai kelar guys, dan juga upload Kristen lainnya ya, agar tidak banyak yang bisa mereka sesatkan. Jadi ada perbandingan, jadi mereka tuh nggak ngomong lalu orang dengar tapi tidak ada perbandingan, komparasi. Maka kita buat video komparasi tadi sebagai komparasi agar orang-orang tuh punya perbandingan, kajian pembanding untuk melihat siapa sih yang lebih logis gitu kan. Nah, sehingga tidak orang tuh punya bahan lebih untuk belajar.
ya kan gitu, untuk menentukan sendiri mana yang benar dan mana yang salah itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.